Ya, kita akan masuk ke bagian yang carbon capture utilization and storage atau CCUS. Oke, kita mulai dengan pertanyaan mengapa CCUS? Mengapa CCUS ini penting sekali ya, teman-teman? Nah, kita berangkat dari greenhouse effect, ya, gas rumah kaca. Gas rumah kaca ada atau GRK ya, greenhouse gases, itu adalah gas yang memerangkap panas di atmosfer. Jadi panas dari matahari ya, sunlight gitu ya, infrared dan lain sebagainya dipancarkan dan diterima oleh bumi, dan seharusnya banyak dari panas ini dipantulkan kembali ke outer space, tapi karena ada yang namanya gas rumah kaca, panas itu terperangkap di atmosfer dan di permukaan bumi, sehingga karena kita terus menangkap energi dari matahari, kenaikan temperatur itu terjadi. Ya, bumi makin lama makin panas, karena panas yang harusnya dipantulkan balik, banyak yang terperangkap. Ya, dan itu sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita membangkitkan listrik. Ya, kita bangkitkan listrik dengan banyak sumber dan sumber utamanya adalah batu bara, oil, yang mana pembakaran dari semuanya itu akan mengemisikan CO2 ya sebagai gas buangan atau flue gas. Ya, kita produce CO2 rich emission karena pembangkitan power kita. Dan ya karena kita dalam menghasilkan atau mengkonvert energi itu selalu involve combustion, ya, reaksi pembakaran, itu akan selalu memproduce carbon dioxide, CO2. Jadi ini yang menjadi problem utama atau komponen utama gas rumah kaca yang memenuhi atmosfer. Sebenarnya ada yang jauh lebih berbahaya dari CO2, yaitu CH4. Ini efek gas rumah kaca yang dia sebabkan itu lebih besar dibandingkan CO2. Tapi karena pembakaran kita itu menghasilkan CO2, jumlah CO2 lebih banyak dari CH4 di atmosfer. Nah, kita plot misalnya antara konsentrasi CO2 di atmosfer dalam ppm, part per million, kita plot bersamaan dengan kenaikan temperatur bumi. Dan dapat dilihat dari 1180 ke 2019 itu mereka berjalan berbarengan. Dan unfortunately, dengan seiring kemajuan peradaban kita, industrialisasi dan lain sebagainya, kenaikan konsentrasi CO2 itu meningkat lebih tajam dari sebelumnya karena emisinya semakin banyak. Dan along with it, bersamaan dengan itu, temperatur bumi kenaikannya juga meningkat. Ya, jadi slope-nya meningkat seperti itu, dan itu menjadi problem. Dan kalau kita coba forecast business as usual, tidak ada efisiensi, tidak ada CCUS, dan lain sebagainya tidak ada, kita forecast maka dia membentuk linear trend, dan diperkirakan pada 2050 kita sudah mencapai 450 ppm. Sementara sebelum era industrialisasi, ppm kita masih 280 ya, 280 ppm. Sekarang di forecast sudah mencapai 450 ppm, dan tentu saja bersamaan dengan ini artinya kenaikan temperatur juga akan terus meningkat. Ya, dan itu sangat berbahaya karena bisa berakibat pada pemanasan global yang efeknya tidak reversible. Ya, kita akan mencapai titik yang nggak bisa balik lagi, point of no return, kalau kita tidak menghambat. Nah, makanya ada Global Act di seluruh dunia bersatu padu untuk mengatasi masalah ini. Nah, kalau kita review masa lalu, ada yang namanya Montreal Protocol. Ya, Montreal Protocol ini membuat suatu kebijakan di mana beberapa substansi seperti CFC, halon, CCl4 ya, karbon tetrakloride, yang mana ini merupakan komponen refrigeran ya, komponen pendingin seperti itu. Dari Montreal Protocol itu substansi-substansi ini di-ban ya, nggak boleh lagi diproduksi. Dan hasilnya apa? Hasilnya efektif. Lubang ozon di Antartika itu slowly recovering. Jadi lubangnya itu makin lama makin menyusut. Ya, yang sebelumnya ozon itu berlubang karena efek dari gas-gas ini, dari komponen-komponen ini yang naik ke atmosfer seperti itu. Nah, jadi
Montreal Protocol dibuktikan efektif secara global, global leader bersatu padu menghentikan substansi-substansi ini dan efektif, ozon membaik. Tapi komponen gas rumah kaca CO2, dealing dengan CO2 itu akan lebih kompleks dibandingkan refrigeran. Ya, refrigeran itu kan tambahan lah, bukan komponen uh, primer dalam kehidupan kita, bisalah kita gantikan, bisa kita ban, kita stop. Tapi CO2 gimana? CO2 ini berhubungan sama energi, sama power. Jadi akan lebih kontroversial kalau kita berbicara tentang pembatasan emisi CO2. Tapi itulah challenge yang harus dihadapi sampailah kita ke Paris Climate Agreement, termasuk CO2, COP26 yang kemarin ada di Glasgow, yang mana salah satu target utamanya adalah membatasi kenaikan temperatur bumi jangan sampai lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ya, ini adalah kondisi yang sangat berbahaya kalau kita melewati batas 1,5, apalagi limitnya 2 derajat Celcius kenaikan temperatur, jangan sampai itu disentuh. Makanya kita sedang berjuang mati-matian untuk CCUS dan lain sebagainya supaya target 1,5 ini bisa di-maintain, jangan sampai kenaikan temperatur di atas 1,5 derajat Celcius. Jadi ada beberapa forecast global CO2 emission, dan ada juga yang memforecast CO2 emission-nya itu bisa turun. Bagaimana CO2 emission bisa turun? Yang kita harapkan adalah seperti ini, ya, emisi CO2 itu turun terus, ini nilainya negatif, sampai 2070 kita harapannya bisa menurunkan sampai minus 35 gigaton CO2 per tahun. Apa yang harus kita lakukan supaya target penurunan emisi ini terjadi? Ada banyak. Tapi yang ingin di-highlight, komponen CCUS itu sangat penting supaya kita bisa mencapai target penurunan tersebut. Ya, tentu saja elektrifikasi juga ada kontribusinya yang warna biru muda ini. Besar sekali elektrifikasi ya, tapi CCUS ini juga sangat penting. Artinya kalau kita mau mencapai target ini, mau net zero, CCUS itu harus ada. Ya, that's why kita sangat penting untuk belajar CCUS. Jadi apa itu CCUS? CCUS itu adalah sebuah rangkaian yang dimulai dari capture CO2, tangkap CO2-nya, kemudian CO2 yang sudah tertangkap kita transport, baik dengan pipa, dengan kapal, seperti itu. Kita pecah, ada yang untuk kita use, kita usage, kita convert secara kimia, atau kita pakai CO2-nya dengan proses fisik, dengan proses kimia atau biologi, untuk jadi produk yang bernilai jual. Tapi ada juga sebagian yang akan kita simpan, kita masukkan ke dalam storage. That's why kita sebut carbon capture, utilization, dan ada juga yang kita store, kita simpan ke dalam storage. Nah, value chain-nya itu cukup besar. Ada kita berangkat dari source, ada banyak source-nya, oil and gas, chemical, heavy industry, power, dan blue hydrogen, semua menghasilkan CO2. Teknologi separation dan capture-nya ada banyak juga. Metode transportnya ada banyak. Tipe-tipe storage-nya ada banyak. Utilization-nya juga ada macam-macam. Ya, jadi value chain untuk CCUS ini cukup masif. Jadi banyak celah-celahnya untuk kita bisa gunakan. Seperti itu ya. Dan kalau kita bicara tentang utilization, kita pakai CO2-nya ini bisa kita pakai untuk membuat building material, kita buat chemical seperti metanol dan etanol, kita buat mineralization untuk buat karbonat, atau buat polimer, plastik, dan lain sebagainya. Jadi memang CO2 ini bisa berujung pada produk bernilai jual, seperti itu. Nah, tapi bagaimana large scale CCUS facility sampai saat ini? Dapat teman-teman lihat, kita bergerak ke kiri dari garis 2021 ini, masih sedikit titik-titiknya. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang sudah mengaplikasikan CCUS. Dan dari masing-masing row ini, yang paling dominan menggunakan CCUS itu adalah natural gas production atau oil company. Ya, jadi yang paling banyak menggunakan CCUS itu adalah oil company. Untuk apa? Untuk natural gas production mereka. Untuk menangkap CO2 dari gas mereka. Seperti itu ya, karena ada juga gas yang banyak CO2-nya, jadi harus dipurifikasi,
tangkap CO2-nya, kemudian simpan. Tapi harapannya, forecast-nya dari 2021 ke depan, akan makin banyak aplikasi-aplikasi dengan bertambahnya titik-titik ini. Dan dapat lihat di sini, ada banyak instalasi CCUS di bagian power generation. Jadi akan banyak pembangkit-pembangkit listrik yang akan diintegrasikan dengan CCUS. That's why nanti kita akan lihat PLN-PLN di masa depan itu banyak yang diharapkan integrated dengan CCUS. Nah, di sini kalau kita lihat peruntukannya, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna coklat. Ya, jadi ini adalah perbedaan dari segi penggunaan. Yang biru-biru ini adalah fasilitas-fasilitas yang menggunakan CCUS sebagai CCUS itu sendiri atau CO2 EOR. Ya, jadi misalnya untuk di pabrik fertilizer production di Enit dia udah pakai CCUS. CCUS-nya untuk apa? Untuk CO2 EOR. Ini diperkirakan 30 million ton ya per tahun. Tapi ada juga CCUS facility yang warna coklat ya beberapa titik yang dia pakai CO2-nya bukan untuk CO2 EOR tapi untuk disimpan di aquifer. Itu adalah 8 million ton per tahun. Ya, jadi ini adalah aplikasi-aplikasi CCUS atau CCS, 30 million ton itu untuk EOR, berarti ini dipakai oleh oil and gas company, tapi ada juga yang disimpan di aquifer. Ya, seperti ini skemanya, ada yang disimpan di aquifer, ada yang dipakai untuk CO2 enhanced oil recovery. Nah, kemudian kita berangkat ke CO2 capture teknologi, ada banyak teknologi untuk menangkap CO2, ada absorpsi, ada adsorpsi, membran, dan kriogenik. Nah, tapi itu ada banyak lagi tuh variasi-variasi dari masing-masing teknologinya. Ada misalnya untuk absorpsi dengan metode chemical, ada macam-macam absorbennya. Ada monoetanolamin, aqueous ammonia, ada juga modified solvay process. Kemudian physical, secara adsorpsi itu ada juga beberapa adsorbennya, ada pakai zeolite, molecular sieve, activated carbon. Tipe-tipe membran ada banyak, tipe-tipe kriogenik, distilasi, ionic liquid, juga ada macam-macam. Jadi ada banyak sekali opsi teknologi yang bisa kita pakai untuk carbon capture. Nah, tapi memang yang paling utama sampai sekarang adalah 4 pilar ini, absorption, adsorption, membrane, dan cryogenik. Dan kalau kita mau mengaplikasikan teknologi ini, kita harus tahu advantage, disadvantage, skill-nya, dan aplikasinya. Nah, kemudian mengenai teknologi maturity, ada yang masih research and development, tapi sudah ada beberapa teknologi yang sudah sampai ke demonstration atau commercial use. Ya, misalnya pressure swing adsorption itu sudah komersial. Kemudian ada gas separasi dengan membran untuk natural gas processing sudah komersial. Ya, ada juga amin solvent, physical solvent, Benfield process variant itu liquid-liquid solvent yang sudah komersial. Jadi metode carbon capture ini ada yang sudah demonstrated secara commercial scale, ada yang masih R&D. Oke, jadi ini secara singkat bagaimana tentang absorption, itu intinya gas dikontakkan dengan fluida, dan CO2-nya akan tertangkap dalam sorben, kemudian nanti akan dipisahkan. Ya, kemudian kalau adsorpsi, kita pakai benda padat. Ya, jadi misalnya di sini adalah flue gas, gas buangan, bertemu dengan adsorben, misalnya silika gel gitu ya, atau activated carbon dan lain sebagainya, maka CO2 akan terperangkap dalam pori-pori adsorben ini. Sementara gas-gas lain akan lolos. Ya, jadi CO2 terperangkap dalam pori-pori, tapi ketika kita apply pressure change, maka CO2 yang tadinya teradsorb atau nempel di pori-pori, dia akan lepas. Jadinya kita bisa recover CO2 dengan kemurnian yang lebih tinggi. Ya, jadi dengan ini kita bisa tangkap CO2-nya.
Kalau membran juga sama, tapi medianya adalah membran. Jadi intinya kita pisahkan CO2 dari gas-gas yang lain untuk kita pisahkan CO2-nya sehingga kita dapat CO2 rich solvent to regeneration. Ya, ini adalah tipe membran yang lain, tapi fungsinya sama. Intinya CO2 akan terpisah dari gas-gas yang lain. CO2 akan berjalan melalui membran dan dia akan ngikut dengan solvent di sini. Ya. Ini juga membran juga intinya masuk flue gas di sini, CO2 akan rilis di sini, ya, dan gasnya akan lolos yang lain. Ini juga ada flat membrane, flue gas masuk, melewati membran, flue gas akan lewat di sini, dan membrannya ketika kita apply pressure change, pressure difference, CO2-nya akan rilis. Sehingga kita bisa mendapatkan CO2 dengan kemurnian yang lebih tinggi, kita capture CO2-nya. Ada juga metode cryogenik, ini kita pakai pendinginan, jadi flue gas masuk, kita masukkan air dingin, CO2 akan mengalami hidrasi, ya, terbentuk CO2 hydrate di sini. Di dalam media yang dingin ini, gas-gas lain akan lolos, kemudian kita apply heat, CO2 hydrate-nya akan pecah, ya, akan membaur lagi, sehingga CO2 rilis. Ini juga mirip, tapi ini pakai liquid CO2 yang mengalir, yang ada kita apply cold di sini. Ya, jadi secara simultan, gas yang lain rilis, CO2 bisa ditangkap oleh liquid yang dingin di sini. Nah, tadi itu adalah metode-metode CO2 capture, tapi sebagai petroleum engineer tentu saja interest kita yang utama adalah CO2 geological sequestration. Nah, CO2 akan kita simpan, kita transport bukan dalam fase gas, tapi pada fase supercritical. Jadi ini adalah diagram fase CO2. Oke, ini adalah padat, ini gas. Nah, di sini dia supercritical fluid. Jadi kita harus mencapai titik supercritical, barulah kita transport dan kita simpan CO2-nya. Dan supercritical fluid itu kita capai pada temperatur dan pressure seperti ini. 31 centigrade Celsius, 72,9 atmosfer atau 1057 psi. Kita dapat supercritical CO2. Mengapa harus supercritical CO2? Karena dengan kondisi supercritical, volumenya itu jauh lebih kecil. Ya, dia lebih dense. Dengan demikian, kita bisa menyimpan lebih banyak CO2 secara volume. Ya, kalau di permukaan volume CO2-nya besar, kan nggak mungkin karena volume reservoir kita terbatas. Jadi harus kita mampetkan, kita jadikan supercritical supaya volumenya kecil. Dan untuk itu kita butuh reservoir yang cukup dalam supaya tekanannya cukup tinggi dan dia stay sebagai supercritical fluid. Nah, nilai density-nya di fase supercritical itu dari 250 kg per meter kubik sampai 850-an kg per meter kubik. Kalau water itu 1000 kg per meter kubik, sehingga CO2 supercritical itu sedikit lebih ringan dari water. Nah, seperti ini konsepnya. Jadi, berbagai sumber CO2, mau baik itu pembangkit listrik tenaga gas, tenaga biomasa, tenaga batu bara, yang kita hasilkan energi dari power station, ya, kita convert menghasilkan energi listrik di sini. Kemudian ada juga gas processing untuk memurnikan CO2-nya. Kemudian juga ada pabrik-pabrik lain, misalnya di sini ada pabrik semen. Semuanya itu memberikan CO2 yang kita tampung dalam yang namanya CO2 hub. Ya, jadi ada fasilitas yang mengumpulkan CO2-nya. Kemudian dari CO2 masuk ke CO2 compression unit untuk memastikan dia mengalir nantinya dalam kondisi supercritical. Baru CO2 transport masuk ke oil company, oil and gas field, ada CO2 injection, sumur injeksi, barulah CO2 supercritical itu disimpan ke CO2 storage di reservoir. Nah, komponen
reservoir penyimpan CO2 juga mirip dengan konvensional reservoir. Kita perlu caprock supaya CO2-nya tidak bisa rilis ke permukaan. Kita butuh media reservoir yang dia harus poros, ada pori-pori, permeable supaya aliran supercritical CO2-nya bisa mengalir dengan lancar, dan sebaiknya sudah depleted. Ya, tekanannya sudah turun sehingga ruang yang kita punya itu bisa kita pakai untuk menyimpan CO2. Kita juga bisa simpan di aquifer, by the way, dan kita butuh waktu. Ya, karena dengan waktu, CO2 ini nantinya akan mengalami proses kimia dan fisika, akan terjadi presipitasi, mineralisasi, sehingga CO2-nya jadi mineral, dan dia akan tersimpan permanen di reservoir. Ya, jadi seperti ini kalau kita injek CO2, CO2 supercritical itu kita sebut sebagai CO2 plume. Oke, dia akan kita injek di reservoir, dia akan jalan karena densitasnya lebih kecil dari air, dia akan cenderung naik ke atas, bertemu dengan caprock, dan dia akan stay di situ seperti halnya gas cap. Ya, yes, kita perlu punya seal, biasanya ini adalah shale, rapet, permeabilitasnya sangat kecil, sementara media penyimpan CO2 itu sebaiknya medium reservoir yang punya porositas dan permeabilitas yang cukup bagus, misalnya sandstone. Nah, ada beberapa tipe media tempat kita bisa menyimpan CO2. Ada yang namanya saline aquifer, jadi kita bisa simpan di aquifer. Kita juga bisa pakai CO2-nya untuk enhance oil recovery. That's why namanya CO2 EOR. Kita juga bisa just nyimpan di oil and gas reservoir yang sudah deplete. Oke. Kita juga bisa simpan di zona batu bara, unminable coal. Oke. Atau di CBM juga kita bisa simpan. Dan ada juga namanya reservoir basalt di sini. Nah, reservoir basalt ini menarik karena CO2 bertemu dengan basalt nantinya akan membentuk mineral. Sehingga CO2-nya permanen menjadi mineral di reservoir tersebut. Jadi ada beberapa opsi reservoir atau medium dalam di bawah tanah di subsurface yang bisa menampung CO2 kita. Dan bagaimana kita bisa yakin CO2-nya tidak lepas kemana-mana, rilis kemana-mana? Tentu saja ada yang namanya trapping, mekanisme penjebakan. Ya, ada beberapa tipe trapping, misalnya structural and stratigraphic trapping. Jadi kita simpan CO2 di sini, ada anticline, dia terjebak, nggak bisa kemana-mana karena di sini ada caprock. Ada fault seperti tadi di bagian reservoir oil and gas, CO2 nggak bisa kemana-mana karena ada fault, dan di sini itu low permeability sehingga CO2 nggak bisa lepas ke situ. Kemudian ada juga pinch out seperti tadi, ada unconformity seperti tadi juga. Ya, structural and stratigraphic trapping, CO2 nggak bisa lolos ke atas, ke bawah, ke samping karena permeability-nya lebih kecil. Kemudian ada juga yang namanya residual trapping. Residual trapping itu adalah CO2 yang terjebak dalam pori-pori batuan. Ya, jadi CO2 akan terjebak di sini seiring dengan CO2 itu mengalir di dalam reservoir. Ya, jadi seperti residual oil, oke, di sini ada residual CO2. Ketika CO2 plum mengalir, pasti ada bubble-bubble CO2 itu yang terperangkap di antar butir-butir batuan. Ya, akan ada stay CO2 di sini, sehingga bisa kita bilang, yes, CO2 itu akan secara permanen, dalam tanda petik, permanen stay di pori-pori batuan dalam bentuk residual seperti ini. Dan ini, CO2 yang keperangkap di pori-pori ini jumlahnya bisa sangat banyak. Ya, jadi ini adalah mekanisme yang menjamin CO2 bisa stay dan dia immobile di dalam reservoir. Kemudian juga ada solubility trapping. Jadi CO2 yang stay dalam pori-pori batuan, di sekeliling dia ada water, ada brine, dan CO2 ini akan solubility, akan dissolve. Dia akan larut ke dalam water dan terjadi reaksi seperti ini. Ya, CO2 bertemu H2O,
dia membentuk bikarbonat. Ya, mohon maaf, dia akan membentuk asam karbonat. Asam karbonat akan terionisasi menjadi ion hidrogen H+ dan bikarbonat. Jadi bisa kita bilang CO2-nya udah nggak ada lagi. CO2 berubah dari supercritical CO2 menjadi komponen kimia yang lain yang adalah bikarbonat. Yang mana ini bukan CO2 lagi, tapi dia sudah berubah jadi bikarbonat. Ya, that's why ini kita sebut sebagai solubility trapping yang membuat dia semakin yakin CO2-nya akan stay di reservoir. Kemudian juga ada mineral trapping, ini yang lebih oke lagi. Dia akan memerangkap CO2 ini secara permanen sebagai mineral. Ini mekanismenya. Jadi kita tahu di reservoir itu ada ion-ion positif dari mineral, misalnya Ca2+, ya. Ca2+ bertemu dengan bikarbonat akan membentuk seperti ini. Dan bikarbonat ya bertemu dengan Ca2+ bisa membentuk CaCO3. Ya, mineral CaCO3. Bikarbonat bertemu Mg2+, bentuk jadi MgCO3. Kemudian bikarbonat bertemu dengan Fe2+, dia menjadi FeCO3. Dan ini akan stay permanen sebagai mineral di reservoir kita. Oke, jadi seperti itu yang membuat kita bisa yakin CO2-nya itu akan stay terperangkap di reservoir kita. Oke. Nah, seperti ini security kita dalam menyimpan CO2 dalam geological storage. Jadi unfortunately kita nggak bisa expect semuanya terjadi dalam waktu yang singkat. Sebenarnya kita butuh ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi nggak apa-apa, kita bisa fokus ke injeksi dulu dalam 20-40 tahun, kita simpan injeksi CO2 sebanyak-banyaknya, dan biar aja seiring dengan berjalannya waktu, mekanisme-mekanisme ini aktif. Ya, tentu saja structural and stratigraphic trapping ini selalu bekerja, tapi residual trapping, solubility trapping, dan mineral trapping dia butuh waktu ratusan tahun sampai ribuan tahun supaya CO2-nya berubah jadi mineral dan stay dia di reservoir. Ya, jadi ini mekanisme-mekanisme trapping yang membuat CO2 itu bisa kita cukup confident dia stay di reservoir. Oke, jadi ada beberapa important aspek yang harus kita tahu untuk menjamin operasi CCUS ini berhasil. Kita harus tahu atau menjamin konstruksi sumurnya bagus, cocok untuk supercritical CO2, tidak ada kebocoran di casing maupun di semen. Kita juga harus menjamin tidak ada kebocoran pada drinking water layer atau aquifer di permukaan. Jangan sampai supercritical CO2 ini mencemari lingkungan. Kemudian kita juga harus memastikan cap rock-nya itu integritinya bagus. Tidak ada kebocoran, tidak ada keretakan, dia continue, dia integritinya bagus, sehingga dia bisa menjamin mentrap CO2 di reservoir. Kemudian juga harus hati-hati kalau ada patahan, karena patahan ini bisa menjadi channel, menjadi jalan CO2 itu lolos dari cap rock dan naik ke permukaan. Jadi harus hati-hati setiap kali kita temukan fault di reservoir kita. Dan kita harus pastikan reservoirnya punya porositas yang besar atau yang cukup supaya dia bisa menampung CO2 jumlahnya cukup banyak. Dia sebaiknya cukup dalam supaya CO2-nya bisa stay dalam supercritical fluid, dan kita juga perlu permeabilitasnya juga bagus supaya CO2 plumnya bisa mengalir dengan baik, dan pastikan surveillance dan monitoring itu terus kita lakukan untuk memastikan tidak ada CO2 yang rilis kembali ke permukaan. Nah, tentu saja isu yang penting adalah storage capacity. Jadi berapa banyak sih CO2-nya itu bisa kita simpan di reservoir kita? Nah, itu ada banyak metode perhitungan storage-nya. Oke, jadi ada banyak metode, tidak akan kita bahas kali ini, tapi intinya dengan metode-metode ini, dengan equation-equation ini, kita bisa memforecast, kita bisa mengestimasi sebenarnya seberapa banyak CO2 yang bisa kita simpan di storage kita. Mbak Titis, kita punya waktu berapa menit lagi ya? Waktunya masih ada, bentar, 14 menit lagi, Mas. Oke, sangat Sangat banyak, cukup iya. ya. Oke,
Jadi kita punya storage capacity seperti ini, dan ini untuk masing-masing trap yang berbeda ya. Jadi misalnya kita punya structural atau stratigraphic trap, ini untuk reservoir oil, reservoir gas, dan gabungan oil and gas, kita apply equation yang berbeda-beda. Kemudian ada juga yang khusus untuk dipakai untuk adsorption and solubility trapping. Di sini equation-nya sedikit lebih kompleks. Ya. Bagaimana dengan residual trapping? Pada salin aquifer, kita bisa pakai equation yang ini. Jadi equation-nya sudah cukup banyak dipublish. Kita bisa pakai metode analytical ini untuk mengestimasi seberapa banyak CO2-nya yang bisa kita simpan. Tapi memang lebih baik lagi kalau kita lakukan reservoir modeling, supaya kita tahu area reservoirnya seberapa besar, seberapa luas, seberapa heterogen. Jadi kita bisa make sure CO2 kita larinya kemana, tersimpan kemana, dan seberapa banyak bisa kita simpan. Nah, sekalipun sepertinya ya it sounds very good ya, bagus banget nih, tadi trappingnya udah kita bahas, kayaknya secure sekali. Tapi unfortunately, namanya semua teknologi itu pasti ada risiko. Ya, risikonya risiko apa? Risiko kebocoran. Oke. Nah, ada beberapa skenario atau possibilities kebocoran itu terjadi. Nah, yang paling pertama, problem yang bisa terjadi itu adalah induced seismicity. Ya, jadi injeksi CO2 ini bisa memicu terjadinya seismicity atau gempa. Tapi gempa yang terjadi tidak besar seperti itu. Tapi tetap, to be fair, kita tetap harus sounding. Kita menyatakan memang ada potensi induced seismicity. Walaupun kita bisa bandingkan, misalnya risikonya kita bandingkan dengan teknologi angin misalnya. Kicir angin yang berputar membangkitkan listrik, tapi dia bisa membunuh banyak burung gitu. Itu ada risiko. Atau kita bisa bandingkan dengan nuklir. Dia bisa membangkitkan listrik dengan sangat besar, tapi ada juga risikonya, ledakan dan lain sebagainya. Jadi setiap risiko di sini supaya fair, jangan kita sebut risiko aja, tapi kita harus bandingkan risiko teknologi CCUS bandingkan dengan teknologi lain, supaya kita bisa tahu worth it nggak CCUS ini kita lakukan. Ya, jadi ada induced seismicity, juga ada kebocoran-kebocoran akibat casing yang korosi, oke, atau kebocoran-kebocoran kepada sumur yang tidak bagus di abandon, ya. Jadi sumur-sumur yang tua, sumur-sumur yang oil dan gasnya sudah habis, itu kita abandon. Abandon itu sumurnya itu kita semen dari bawah sampai atas. Tapi biasanya, bukan biasanya, bisa saja semennya itu bocor. Ya, CO2 bisa lolos dari kebocoran-kebocoran tersebut. Bisa juga CO2, seperti yang tadi saya bilang, jalan melalui fault. Ini simbol fault, jadi CO2-nya naik ke atas melewati fault. CO2 bisa naik ke atas. Dan apa yang terjadi kalau CO2-nya sampai ke permukaan? Iya, dia bisa mencemari air permukaan, air minum, dia bisa mencemari danau, mencemari sungai, dia bisa rilis ke atmosfer, oke? Dia bisa terbawa angin somewhere, dia bisa akumulasi di basement, dan ini tidak diinginkan karena itu bisa membuat sesak nafas untuk basement, parkiran, pekerja security yang ada banyak bekerja di parkiran gitu ya, di parkiran mall, di parkiran gedung. Kan kita tidak pernah berpikir sebenarnya CO2 bisa rilis dari bawah. Seperti itu ya. Dan itu semuanya bisa terjadi. Dan kalau terjadi leaking seperti ini, inilah risiko-risiko yang tidak kita harapkan. Dan dari kedalamannya dan dari segi impact-nya itu kira-kira bisa dibuat plot seperti ini. Ya. Jadi induced seismicity ini terjadi di kedalaman yang cukup dalam, tapi actually impact-nya tidak begitu besar. Oke, kita naik terus.
ada yang namanya displacement of brine. Jadi CO2 plume itu menggeser brine. Nah, ini nggak terlalu problem. Bisa juga intrusi masuk ke hidrokarbon reservoir. Oke. Makin sedikit lebih problematik ketika dia masuk ke potable aquifer. Nah, ini bukan sedikit lagi ya, ini udah problem. Ini berbahaya. Kemudian ada intrusi ke zona vadus, ini lapisan tanah permukaan, itu juga berbahaya, makin lama makin berbahaya. Root zone effect, kemudian dia juga bisa bubbling through surface water, ya dia ngebubble-bubble di sungai, ngebubble-bubble di danau. Kemudian bisa muncul plume-nya di ground, ini sangat berbahaya. Bisa juga diakumulasi di daerah-daerah yang secara topografi itu lebih rendah. Ini juga berbahaya karena menurunkan konsentrasi O2, orang bisa keracunan, ya orang bisa sesak nafas. Kalau sendirian bisa saja dia pingsan dan lama-lama meninggal karena tidak ada yang menyelamatkan. Juga seepage into basement dan rumah. Bayangkan CO2 leaking di rumah kita, dan kita tahu rumah kita akan kita tinggali 10-20 tahun, kita hidup dengan konsentrasi O2 yang turun akibat jumlah CO2 yang meningkat. Ya, jadi isu-isu risiko kebocoran gas CO2 ini itu yang tidak bisa kita toleransi, harus betul-betul kita monitor. Ya, that's why untuk kita melakukan CCUS itu risk assessment-nya itu harus dilakukan dengan sangat baik, ya. Ada banyak aspek-aspek yang harus kita teliti dan kita bikin ranking risikonya. Misalnya contohnya saja, bagaimana risiko seismicity-nya, bagaimana plume footprint-nya, bagaimana risiko dari segi expertise dan staff kemampuannya itu seperti apa, bagaimana risikonya terhadap health, safety, and environment. Bagaimana terhadap budget and cost. Itu kita lakukan risk assessment dalam semua aspek untuk kita tahu CCUS project ini akan berhasil atau terlalu riskan. Ya, jadi kita perlu assess dulu risiko-risikonya, termasuk warga yang tinggal di tempat terdekat gitu ya. Kemudian apakah aquifer potable water-nya dekat gitu, apakah ada fault, semuanya itu harus kita cermati, kita analisis. Dan monitoring kita juga harus komprehensif untuk memastikan tidak ada kebocoran. Dan CCUS ini surveillance-nya itu sangat komprehensif ya. Kita mulai dari atmosfer, kita punya remote sensing. Kita bisa mendeteksi CO2-nya seperti apa. Kemudian ada isotropic and chemical tracer. Ya, kita juga bisa melakukan surface flux monitoring untuk mengetahui ada nggak CO2 yang rilis ke permukaan. Kita bisa melihat surface deformation. Ada nggak deformasi di permukaan tanah akibat CO2 yang bocor itu. Kita juga bisa lakukan deteksi di atmosfer. Kita lakukan fluid sampling untuk mendeteksi ada nggak pencemaran di lapisan air minum. Kita lakukan pressure monitoring. Kita lihat vertical seismic profile, kita lakukan survei seismic survey, core analysis, wireline logging, crosswell, electromagnetic and seismic testing, semuanya kita lakukan untuk mengetahui ada nggak CO2 bocor di permukaan atau di dalam tanah, dan untuk tahu CO2 saya sudah menyebar seberapa luas semenjak saya start injeksi. Nah, ini untuk scale of investigation-nya dan juga resolusinya. Ada yang dengan satelit, ini investigasinya sangat luas, tapi resolusinya juga nggak terlalu detail. Ada survei seismik, dengan kita lakukan seismik, kita bisa melihat kontinuitas atau luas CO2 plume sudah menyebar seberapa luas. Kemudian juga ada borehole seismik, vertical seismic profile, crosswell seismic, logging, dan core test. Ya, ini untuk mengetahui karakter-karakter batuan di sekitar injeksi, di sekitar sumur untuk bisa mengetahui seberapa hasil dari CCUS kita.
Oke, ini udah di slide-slide terakhir, dan tentu saja kita harus petakan dong potensi CCUS kita itu seberapa besar. Untungnya kita sudah punya database yang sangat baik ya untuk pendataan basin. Basin ini adalah cekungan di permukaan, di subsurface, baik terisi oil, gas ataupun tidak. Tapi yang jelas karena dia cekungan, kita tahu kita bisa injek di situ, CO2 di situ. Kalaupun dia nggak punya oil and gas, kita tetap bisa injek di aquifer. Nah, dan kita udah tahu ada banyak sekali basin di seluruh dunia, oil basin, onshore maupun offshore. Jadi kita bisa tahu di spot-spot mana aja CCUS itu bisa dilakukan, CO2 bisa disimpan di mana aja. Ini kalau secara worldwide. Kalau secara di Indonesia secara nasional ini juga data kita juga sangat banyak, basin yang sudah dieksplor, basin yang sudah diproduksi, basin yang belum dieksplor, itu kita sudah petakan sehingga kita tahu kita mau konsentrasi CCUS-nya di mana. Nah, terakhir key takeaways dari CCUS ini, pertama CCUS itu bukan silver bullet solution, tapi sangat-sangat dibutuhkan untuk net zero. Kemudian CCUS teknologi ini sudah well known dan bisa dilakukan sekarang. Dan juga oil and gas industry ini perlu kita tahu bersama, ini merupakan global leader dalam development dan deployment CCUS. Ya, jadi oil and gas industry itu championnya, leadernya. Jadi semoga oil and gas company ini bisa sedikit membalance, atau bukan sedikit, bisa membalance public opinion yang makin lama makin negatif terhadap oil and gas company, ya, karena dianggap pencemaran lingkungan, emitor gas CO2 gitu ya. Dengan ini kita bisa membalance, karena CCUS leadernya adalah oil and gas company, harusnya public opinion tuh sebaiknya membaik untuk oil and gas company, supaya oil and gas company ini bisa makin confident, bisa makin grow, dan harapannya CCUS juga bisa makin terus dikembangkan seperti itu ya. Dan terakhir, dari sekitar 30 milion ton CO2 yang sudah di-capture dan diinjeksikan, 70% itu dipakai, diutilize oleh oil and gas company, dan dipakai seperti tadi disebutkan untuk enhanced oil recovery. Jadi sekali lagi, hopefully oil and gas company bisa terus berkarya, bisa terus mengoptimisasi energinya, menurunkan emisi, dan mengembangkan CCUS. Oke, that's all. Semoga bermanfaat untuk sesi kita yang ketiga, dan kita silakan masuk ke Q&A. Terima kasih.